Diatur ekspresi atau diatur aktivitas sama jodoh? Diatur ekspresi aja deh, gue penasaran kira-kira dia bakal buat gue senyum terus gak ya? Nak, kamu harus sekolah sekarang, udah gak ada yang ketinggalan kan? Iya Ma, udah gak ada. Hah? Loh, kenapa kamu berekspresi kayak gitu ke Mama? Emangnya Mama ada buat salah sama kamu? Nggak ada Ma, malah selama ini Mama selalu baik sama aku. Ya udah kalau gitu kamu kasih penjelasan ke Mama, karena kalau kamu kasih ekspresi ke Mama kayak gitu Mama jadi sedih. Ini semua karena ekspresi aku diatur sama jodoh aku, Ma. Astaga, itu artinya jodoh kamu nggak baik, Nak. Cepet tinggalin. Mama baik banget deh, perhatian sama aku. Hah? Bodoh. Astaga, kenapa kamu ngatain Mama kayak gitu? Kan jadinya Mama tersungging. Aku beneran gak sengaja, Ma. Ini kayaknya ada sesuatu yang terjadi sama jodoh aku deh. Aku harus cari tahu kan? Gak perlu cari tahu, kamu putusin aja tali silaturahmimu sama jodohmu ke Bu Guru sana. Jadi dia gak bisa ngendalin lagi. Iya deh, Ma. Bu, saya mau putusin tali silaturahmi saya dengan jodoh saya. Loh, kenapa kalau kamu putusin kamu gak akan dapat jodoh dan jomblo selamanya? Hah? Itu artinya aku bakal jadi perawan tua. Iya udah kalau gitu untuk sementara waktu saya bakal ngelawan mama saya dulu. Lah, emangnya kamu nggak tahu ya kalau mama kamu nyembunyiin sesuatu dari kamu? Masa sih Bu, saya nggak percaya. Loh, oh ternyata kamu dikendalin ekspresi sama jodoh kamu. Tuh, jodoh kamu aja setuju. Ya udah, untuk memecahkan misteri ini saya harus ketemu sama jodoh saya kan. Tapi dia di mana saya nggak tahu, Bu, nggak ada cluenya. Kamu tenang aja, Ibu yakin dia sebentar lagi bakal ngasih tahu kok dia berada di mana. Oh gitu. Hah? Ini akang ngeheknya. Hah? Ngapain sih dari tadi lidah lo nyentuh gigi lo mulu, Vel? Gue juga nggak tahu artinya apa, tapi mungkin jodoh gue mau nunjukin sesuatu dari gigi gue. Coba-coba lo jelasin lebih dalam lagi. Gue mau ketemu dia, tapi gue nggak tahu dia ada di mana. Terus tiba-tiba nunjukin gigi gue kayak gitu. Oh alah, masa gitu aja nggak paham, Vel? Artinya jodoh lo ada di jalan gigi tuh yang ada di ujung jalan sana. Oh gitu, oke, gue bakal kesana sekarang juga. Bukannya jodoh lo udah larang lo ya buat ketemu sama jodoh lo? Hah? Iya, gue diutusin nyokap lo buat jaga lo. Katanya sih jangan sampai lo ketemu sama jodoh lo itu. Tapi ya udah, gue nggak ketemu. Wah, akhirnya gue bisa ngelepasin diri dari si Keisha itu. Sekarang gue udah sampai nih di Jalan Gigi. Selamat datang. Kamu ada perlu apa di sini? Hah? Gue baru sadar kalau di sini ada rumah sekecil ini. Kamu jangan remehin saya. Coba deh kamu pikir pakai logika. Kenapa rumah kecil pakai satpam ya? Kok aneh? Tuh, kamu udah mulai menemukan clue. Mau masuk dulu nggak ketemu sama bos saya di dalam? Jangan-jangan jodoh saya adalah bos bapak. Tapi dia nggak memberikan ekspresi sama sekali buat gue. Ya udah, berarti bukan. Bisa aja kan jodoh kamu saya. Hehe. Apaan sih Pak, goda-goda saya kayak gitu? Geli. Udah berapa jam jodoh gue nggak ngendalin ekspresi gue. Aneh kan? Vel, gue iri deh sama lo. Soalnya kan selama ini nyokap lo selalu baik dan gak pernah marahin lo. Iya, dia selalu kasih gue uang jajan. Tapi apa lo nggak curiga nyokap lo bersikap kayak gitu? Soalnya kan ibu-ibu tuh suka marah. Jangan samain gue sama mama gue ya. Ternyata lo masih belum melepas tali silaturahmi lo sama jodoh lo dan ekspresi lo masih dikendalikan. Please jangan bilangin ke nyokap gue mohon. Gue bakal kasih berapapun ke lo deh. Mau 1 miliar, 5 miliar. Gak usah kayak gitu ya, gue gak mata duitan. Oh gitu, jadi gue harus percaya sama lo. Hah? Loh, kenapa gue tiba-tiba jadi juling? Loh, ekspresi lo gak beraturan karena sebentar lagi lo mau ketemu sama jodoh lo. Tapi gue mohon jangan sampai ketahuan sama emak gue ya. Untung aja gak ada satpam itu yang jaga. Sekarang gue bisa ketemu sama jodoh gue kan. Kenapa dia ekspresinya flat? Kalau gitu gue bakal buka dalam 3, 2, 1. Ngapain kamu? Warna dosa, ini artinya apa, Mah? Mulai sekarang kamu tuh bisa melihat orang tuh berdosa atau enggak dari warnanya, Nak. Warna merah artinya berdosa, warna biru artinya sedang, dan warna hijau artinya suci. Wow. Oh alah, kalau gitu aku harus lihat punya mama dong. Kalau punya mama, kok nggak muncul-muncul sih, Mah? Nggak bisa sekarang dong munculnya, harus tunggu aba-aba dari Bu Guru. Oh iya udah deh, kamu tenang aja, Nak. Soalnya dosa mama itu nggak banyak dan kamu juga anak mama, jadi pasti dosanya nggak banyak juga. Ya udahlah, Mah, kalau banyak dosa kan tinggal tobat doang. Nggak bisa gitu, Nak. Kalau kamu banyak dosanya, kamu akan langsung didor sama sistem. Apa? Yang bisa melihat warna dosa orang harap lapor ke saya ya. Saya Bu orangnya kenapa ya? Oke, sebelum kamu bisa melihat warna dosa orang lain, kamu harus tahu aturannya dulu. Astaga, emangnya ada aturan, Bu? Jadi kamu itu tidak boleh mengatakan kalau kekuatan ini error. Kekuatan ini akan selalu benar. Ya iyalah, Bu, kan dikasih sama sistem. Berarti sekarang aku udah bisa lihat warna dosa seseorang kan kalau punya ibu biru. Iya, menurut ibu sih mustahil kalau ada manusia yang suci. Oh, jadi rata-rata dapat biru atau merah ya? Iya, ada satu lagi, kamu kalau bisa jangan pakai kekuatan ini di sekolah ya. Rugi dong kalau nggak dipakai, padahal gue udah dikasih kekuatan ini sama sistem. Ini kan sebuah anugerah, gue pakai aja deh. Wah, kaya deh gue. Dela, kelihatannya dari gerak-gerik lo habis mencuri ya. Kalau gitu warna dosa lo, gue tuh suci ya, sama sekali nggak berdosa. Kira-kira apa yang bakal terjadi kalau warna dosanya ini merah? Apa gue sebutin aja ya ke Dela? Warna dosa lo merah, Del. Emang arti merah apa? Langsung metong. Aduh, mampus gue. Dela, babu gue kenapa lo metong? Kalau dosa lo,
Hijau, perasaan lo selalu jahat sama gue tapi kenapa lo suci? Ya iyalah, gue kan emang terkenal berdarah suci di kotanya. Jangan-jangan dia meninggal gara-gara lo? Enggak, dia metong sendiri itu, jadi gue sama sekali gak bertanggung jawab. Aduh, mending gue pulang aja deh, soalnya gue ngerasa gak enak badan nih. Vel, sebelum lo pulang gue pinjam tugas lo dulu dong. Dela, kok lo hidup lagi? Hidup lagi? Sejak kapan gue metong? Lo bener-bener gak ingat, Del? Bukannya gak ingat, tapi emang gue gak pernah metong, lo nya aja kali yang ngarang. Warna dosa lo hijau? Ya ampun, kok bisa berubah drastis? Hello, harusnya lo seneng dong kalau gue punya warna dosa hijau, itu artinya gue suci. Iya, kalau gitu lo gak usah pinjam tugas gue ya, lo gak usah nyontek, nanti bisa-bisa warna dosa lo berubah lagi. Ayolah pinjamin, gue gak mau dihukum. Ih, maksa banget sih. Ya udah nih, iya. Nah, gitu dong. Padahal dia nyontek, tapi sama sekali gak berdosa, masih hijau aja nih. Pengen deh ngomong sistemnya error. Loh, nak, kamu kenapa kelihatan pucat gitu? Hah, masa sih, Ma? Aku gak ngerasa aku pucat loh. Buktinya aja kamu sampai lemas kayak gitu. Jangan-jangan kamu udah ngeliat warna dosa orang yang terlarang ya? Hah? Sejak kapan ada orang terlarang, Ma? Aku pikir kekuatan aku error. Gawat, kalau gitu sekarang kamu harus minum air ini sampai habis ya. Ya udah deh, Ma, tapi sebelum itu kenapa warna dosa Mama masih belum muncul? Udah mah, air itu akan membantu kamu melihat warna dosa orang yang sebenarnya. Astaga, jadi warna dosa yang aku lihat dari tadi itu palsu, mah. Kemungkinan besar iya, dan tubuh kamu gak sanggup buat menerima kebohongan mereka. Tapi sekarang Mama udah kasih kan air itu, jadi udah sanggup. Oke, aku tahu aku harus apa. Sekarang gue tinggal cari Tiara aja buat lihat warna dosanya dia. Ya silahkan dilihat, buset. Bisa tahu warna rahasia orang. Harusnya kan langsung rahasianya aja, mah. Itu aja udah bagus tau, Nak. Bersyukur dong. Ya udah, gini aja. Mama kasih tahu aku apa sih arti-arti dari warnanya. Hijau rahasia umum, biru rahasia biasa, dan merah rahasia penting serta bahaya. Alah, ternyata aku cuma bisa tahu betapa pentingnya sebuah rahasia itu dari warnanya. Bener, rahasia yang paling penting sih merah ya. Cuman tenang aja, nggak ada di kota kita kok. Kalau gitu untung aja nggak ada, Mang. Kalau sampai ada, aku udah pasti cari tahu kan. Soalnya aku kepoan. Sekarang coba kamu tes deh, warna rahasia Mama apa? Hah? Ternyata Mama nyembunyiin rahasia dari aku? Ya ampun, parah banget sih Mama. Nggak apa-apa lah, paling juga rahasia umum kan? Iya sih, warna rahasianya hijau. Kalau ini mah aku juga tahu mah, soalnya kan rahasia umum. Mama sering godain satpam depan komplek kan? Hah? Ini apaan? Woi, itu kan buku harian gue. Lancang banget sih lo baca-baca. Ternyata lo suka ngompol pas lagi tidur ya. Jangan sampai orang lain tahu, nanti bisa-bisa gue diejek. Ya udahlah, lagi pula ini rahasia biasa, jadi nggak penting buat gue. Hah? Tiara suka ngompol. Guys, ada yang enuresis nih, kasihan banget. Ya ampun, gue jadi malu. Ini semua karena lo baca diary gue, Vel. Ya elah, salah sendiri lo naruh sembarangan. Jangan nyalain orang deh. Pokoknya salah lo. Tahu nggak sih, gue sering lihat nyokap lo di jalanan jam 3 subuh. Lah, emang kemana? Kasih tahu dong. Gue juga nggak tahu. Lagian semua info yang gue tahu udah gue kasih tahu ke lo. Bohong lo, pasti lo main rahasia-rahasiaan kan? Mana mungkin? Lo kan tahu sendiri kalau gue nggak punya rahasia yang gimana-gimana banget. Iya sih, rahasia lo rahasia umum dan semua orang juga udah tahu. Sering ngomongin lo dari belakang. Back to the topic, yang gue tahu nyokap lo itu pergi sendirian. Mungkin nyokap gue ada urusan penting kerjaan kali. Hah? Kerja apa subuh-subuh gitu? Elsie? Gak mungkin dong, soalnya gue selalu bangun jam 4 subuh dan nyokap gue masih ada di rumah. Ih, ada yang ganjel gak sih? Supaya lebih pasti, nanti gue tanyain ke nyokap gue langsung deh. Kak, curiga gak sih sama Mama? Soalnya dia agak beda. Beda gimana dah? Coba jelasin. Kadang dia nggak tidur, mukanya pucat, bahkan bau tanah. Kualat kamu ngatain orang tua bau tanah. Nanti kalau Mama denger gimana? Ih, aku serius Kak. Jangan-jangan Mama itu punya rahasia yang disembunyiin dari kita. Nggak mungkin lah, soalnya kakak tuh udah pastiin warna rahasia Mama tuh hijau, yaitu rahasia umum. Oh, jadi gitu Kak. Untung deh bukan rahasia penting. Iya, astaga, kamu punya rahasia biru. Kalau gitu kasih tahu kakak cepet. Tapi janji jangan cepuin ke siapapun. Iya, ayolah kakak penasaran. Wow. Aku punya 100 pacar dan semuanya nggak ada yang tahu aku selingkuh. Buset, bener-bener gatal kamu dek. Satu-satunya cara buat tahu Mama kemana dan apa yang terjadi sama Mama, gue harus tungguin sampai jam 3 subuh kan. Dan sekarang udah jam 3 subuh. Hah, siapa yang ada di luar? Loh, Mama mau kemana? Perasaan tadi Mama ada di kamar, kok tiba-tiba ada di luar sih? Ih, kok aneh, bulu kuduk gue langsung merinding. Ada yang aneh sama Mama, gue harus ikutin kan? Hah, warna rahasianya merah, kok bisa berubah? Mama ngapain sih ke padang rumput kayak gini, mana udah gelap lagi? Mama kenapa tiba-tiba berhenti? Jangan-jangan Mama udah tahu ya aku ikutin. Hah,
Bisa tahu pekerjaan kerabat atau pekerjaan temen? Temen aja deh, soalnya kan gue deket sama temen-temen gue. Kalau kamu berteman, masa kamu nggak tahu pekerjaan mereka? Iya mah, karena mereka semua rata-rata nggak mau ngasih tahu. Ya udah, berarti ini adalah kesempatan besarmu untuk membuktikan sebenarnya mereka nyembunyiin apa sih? Ya ampun mah, nggak mungkin lah mereka ada nyembunyiin sesuatu dari aku, kan dosa mereka. Emang kamu siapanya mereka sampai bisa dosa? Udah deh, pokoknya kamu lihat aja pekerjaan temanmu sekarang. Oke, jual pentol mah, tapi aku nggak tahu siapa yang jual pentol. Siapa lagi kalau bukan Kesha? Oh gitu ya, berarti jadi PR lagi. Gue harus cari tahu siapa sih pemilik pekerjaan-pekerjaan yang muncul ini. Iya, Mama yakin kamu bisa memecahkan misteri kota ini. Hah? Woi Kesha, emangnya lo tahu misteri di kota kita ini ada apa aja sih? Sebenarnya murid-murid di sekolah kita ini kan banyak yang pekerjaannya aneh. Aneh gimana? Kalau lo gue tahu, lo kan pekerjaannya jualan pentol. Bukan gue yang aneh, tapi orang-orang yang aneh itu pasti bukan teman gue kan, karena nggak muncul. Oh, lo bisa lihat pekerjaan teman lo sendiri. Kalau gitu lo jalin aja hubungan pertemanan sama semua orang. Ide yang bagus juga tuh. Bagus sih bagus, tapi gue nggak nanggung kalau ada resiko ya, Vel. Udah, pokoknya kali ini tuh gue mau jadi detektif. Lo nggak usah ikut campur ya, dan lo diem aja kalau gue bisa lihat pekerjaan teman-teman gue. Iya, gue nggak akan ikut campur karena gue nggak mau kena masalah. Dela, gue jadi temen lo ya, gue mohon. Nggak level kali gue temenan sama lo. Kalau kayak gini susah banget kan buat lihat pekerjaan mereka. Hei Dela, siapa suruh lo nolak penawaran emas si Feli itu? Boleh deh. Iya Feli, mulai sekarang lo resmi ya jadi teman kita. Wah, makasih banyak. Akhirnya gue punya geng. Oke, hari pertama lo jadi teman kita, lo harus beliin kita makanan di kantin. Oh gitu ya, boleh. Uangnya mana? Enak aja, pakai uang lo lah. Iya bener, jangan-jangan lo nggak mampu lagi. Kalau lo nggak mampu, nggak usah jadi teman kita aja. Kok gitu? Ya udah, gue bakal traktir kalian hari ini. Nah gitu dong, kita mau 10 porsi ya. Apa? Bisa-bisanya mereka meras gue. Vel, lo udah jalin pertemanan sama berapa orang? Udah banyak sih, hampir seluruh siswa yang ada di sekolah ini. Terus gimana update tentang pekerjaan temen lo itu? Oh iya, gue update dulu deh. Ada yang jadi tukang, pencuci piring, babu. Ya ampun, kok gitu semua sih? Masa cuman itu? Emang yang lainnya nggak ada yang mencurigakan? Gak ada. Udah ya, gue harus ke kantin nih. Soalnya gue harus beliin Tiara sama Dela makanan. Emangnya lo nggak curiga sama mereka? Mereka itu kan kaya banget. Masa nyuruh lo ngetraktir sih? Kan gak masuk akal. Hah? Astaga, sekarang nambah lagi. Tapi disensor. Lo harus memecahkan teka-teki itu. Gue yakin mereka itu adalah impostornya. Kalau gue berhasil dapat impostornya, gue bakal dapat apa? Udah, jangan mikirin itu dulu. Yang penting lo fokus untuk tangkap impostornya. Mereka kan jahat. Jangan-jangan lo lagi impostornya. Mustahil ya. Nyokap lo aja tahu kalau gue jualan pentol. Masa dikira penjahat? Aduh, gimana cara gue bisa tahu yang disensor ini apa? Dikasih clue aja kagak. Vel, supaya bisa lihat yang disensor itu lo harus baca mantra di buku ini. Yang ada di buku ini. Apaan ini? Nggak penting banget. Kesha, jangan-jangan lo tuh penjahatnya ya. Ya ampun, gue nggak nyangka lo nuduh teman lo sendiri. Udah ya, pokoknya mulai sekarang gue putusin hubungan pertemanan kita. Seriusan lo, Vel, kalau gue iyain, gue bener-bener kecewa lo sama lo. Iya, gue yakin setelah kita putus pertemanan, yang disensor ini bakal hilang pekerjaan temennya. Oke, kalau gitu gue bakal tinggalin lo selamanya. Yes, gue berhasil nangkap impostornya kan. Kalau bener gue bakal laporin dia ke polisi. Loh, kok nggak hilang yang disensor? Bener dong kalau Kesha adalah penjual pentol. Mah, aku pulang. Feli, siapa suruh kamu nuduh-nuduh si Kesha? Kamu harus bayar perbuatan kamu. Kalau enggak, kamu nggak akan diterima di rumah ini. Apa-apaan kayak gitu? Ya udah deh, aku bakal baca mantranya. Untung aja tadi aku pungut bukunya ini. Prikitiu, prikitiu, prat.